Acara akan kita mulai. Bapak Gubernur akan tiba di lokasi. Kami mohon yang berdiri untuk mengambil tempat duduk segera. We will start the event momentarily. Could you please be seated? Because we will be starting the event as soon as possible. Thank you very much for your kind attention. Tentukan karena acara akan segera kita mulai. Baiklah, acara hari ini, Pak, acara hari ini mari kita awali dengan sebuah kata sama-sama, yaitu akhirnya. Setelah 2 dekade lebih jadi wacana, jadi perdebatan, jadi polemik di media dan di mana-mana, akhirnya Jakarta akan punya MRT, sebuah moda transportasi massal, rapid, ya, yang akan menjadi solusi untuk Jakarta yang mudah-mudahan bebas macet, mudah-mudahan. Paling tidak kita ada usaha, dan usaha ini harus diyakinkan oleh bersama. Untuk itu selamat datang di acara seremoni groundbreaking proyek MRT Jakarta. PT MRT Jakarta kepada para anggota konsorsium, baik konsorsium keuangan maupun konsorsium konstruksi dan engineering, juga kepada seluruh bagian dari pemimpin masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, seluruh SKPD, seluruh badan legislatif dari DPRD DKI juga dari pimpinan kepolisian, dari TNI, dari kelompok masyarakat, juga dari media tentunya. Nah, kesempatan sekarang tentu saja kami ingin mengajak Anda untuk bersama-sama, sekali lagi penekanannya adalah bersama-sama memulai sebuah titik awal konstruksi MRT. Kenapa mesti sama-sama? Karena efeknya akan dirasakan sama-sama. Sebelum ada efek bagus, ada efek beratnya dulu nih, gitu ya. Baiklah, hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara ini dengan resmi, saya akan mengundang Bapak Zainal Abidin, Safety Manager and Accident Prevention Officer dari Safety Officer Contractor. Kami persilakan langsung oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta, Bapak Dono Bustam. Kami persilakan. Yang kami hormati dan unsur pimpinan DPRD DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang kami hormati para pejabat tinggi yang mewakili unsur pemerintah pusat, yang kami hormati anggota DPRD DKI Jakarta, yang kami hormati pimpinan instansi pemerintah DKI Jakarta, yang kami hormati wakil dari JICA dan Kedutaan Besar Jepang, yang kami hormati para tokoh masyarakat dan agama, yang kami hormati hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di lokasi ini untuk menjadi bagian dari sejarah pembangunan infrastruktur Kota Jakarta, yakni dimulainya tahap konstruksi proyek MRT Jakarta yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk menyampaikan laporan kepada Bapak Gubernur dan kepada hadirin sekalian terkait pelaksanaan groundbreaking proyek MRT Jakarta hari ini. Harus diakui bahwa tahap awal konstruksi MRT Jakarta ini telah mengalami kemunduran selama 2 tahun. Oleh karena itu, atas tugas yang diberikan Bapak Gubernur, kami selaku manajemen PT MRT Jakarta berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk melakukan berbagai upaya percepatan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah pusat, instansi pemerintah DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, pihak kontraktor, dan pihak-pihak lainnya. Kepastian dimulainya tahap konstruksi hari ini dapat dilakukan setelah rampungnya tahap persiapan proyek, termasuk proses tender paket konstruksi sipil.
dan telah dengan disahkannya beberapa regulasi pendukung seperti peraturan daerah atau perda terkait serta berbagai persiapan lainnya. Sebelumnya, kami baru saja mengumumkan rampungnya proses lelang untuk paket konstruksi layang, melengkapi rampungnya proses lelang untuk paket konstruksi bawah tanah. Untuk konstruksi bawah tanah, dapat kami laporkan bahwa semua kontraktor telah siap untuk mulai bekerja, dan untuk konstruksi layang akan segera kami tanda tangani kontraknya pada bulan ini. Saat ini masih ada 2 paket lagi yang akan segera dilakukan tendernya, yakni paket railway system dan trackworks, dan serta rolling stock atau kereta. Konsultan tender kami saat ini sedang melakukan prakualifikasi calon peserta tender untuk kedua paket ini. Kami targetkan untuk kedua paket terakhir ini bisa dimulai tendernya pada awal tahun depan. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, hari ini kita dapat bersama-sama melakukan groundbreaking sebagai tahap awal masa konstruksi proyek MRT Jakarta ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, para pimpinan instansi pemerintah terkait, baik di tingkat pusat maupun di Provinsi DKI Jakarta, yang telah ikut bersama-sama membantu proses percepatan dan persiapan pembangunan proyek MRT Jakarta ini. Khusus kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, kami sangat berterima kasih atas dukungan yang luar biasa, terutama dalam proses pembahasan dan pengesahan peraturan daerah terkait. Tanpa dukungan dan komitmen tersebut, mustahil peraturan daerah yang sangat diperlukan untuk proses pembangunan MRT Jakarta ini dapat disahkan dalam waktu yang relatif cukup singkat. Kalau boleh dikatakan, ini mungkin yang tercepat. Di Taman Duku Atas ini kami akan memulai pekerjaan konstruksi proyek MRT Jakarta. Lokasi ini juga nantinya akan dijadikan stasiun MRT Duku Atas, yang diharapkan dapat menjadikan hub untuk titik integrasi dengan moda transportasi massal lainnya. Seperti kita ketahui, sebelah kiri ada KRL, nanti rencananya akan ada kereta bandara, dan ada proyek waterway di Banjir Kanal. Pekerjaan groundbreaking yang kita lakukan saat ini adalah pekerjaan sipil yang bernama slope protection, yaitu pekerjaan yang memperkuat dinding tanah supaya proses pekerjaan sipil yang dilakukan memiliki penyanggah atau retaining wall yang kuat, sehingga pada saat pekerjaan penggalian nantinya, tanah atau jalanan yang di atasnya tidak bergeser atau longsor. Meskipun pekerjaan ini terlihat sederhana, tetapi sangat esensial dan sangat diperlukan terutama pada saat penggalian stasiun nanti. Pekerjaan persiapan di stasiun ini merupakan bagian dari persiapan pekerjaan tunneling dengan menggunakan alat tunnel bore machine atau TBM yang nantinya akan dimulai dari stasiun Bundaran HI. Kami perkirakan alat TBM tersebut akan mulai beroperasi pada tahun 2015 nanti. Setelah titik Duku Atas, titik berikutnya yang dilakukan proses pekerjaan fisik adalah Singamangaraja di depan Kemenlu, yang nantinya akan menjadi stasiun MRT Singamangaraja. Pekerjaan fisik pada titik ini akan kami mulai pada awal tahun 2014, yang kemudian akan diikuti oleh titik-titik lainnya. Perlu kami sampaikan bahwa perkiraan masa konstruksi PT MRT Jakarta adalah dimulai hari ini, tanggal 10 Oktober 2013, dan akan berlangsung hingga awal tahun 2018. Kami menjadwalkan operasi pertama rute MRT Jakarta tahap 1 dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia dapat dimulai pada kuartal pertama tahun 2018. Sepanjang rute MRT Jakarta tahap 1 ini kita akan membangun 1 depo di Lebak Bulus, ada 6 stasiun layang, yaitu Stasiun Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Singamangaraja. Kami juga akan membangun 6 stasiun bawah tanah, yaitu Stasiun Bundaran Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Duku Atas, dan Bundaran HI. Total panjang jalur MRT Jakarta tahap 1 nantinya sekitar 16 km, dengan jalur layang sekitar 10 km, dan jalur bawah tanah sekitar 6 km. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa membangun proyek MRT adalah merupakan sebuah pekerjaan yang sangat besar. Ini adalah pengalaman pertama untuk kita semua. Kita harus bekerja keras, tapi sambil bersama-sama juga belajar. Karena itu kami terus memohon dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Selama kegiatan groundbreaking dan nantinya proses konstruksi PT MRT Jakarta yang diperkirakan berlangsung selama 5 tahun,
hingga tahun 2018 dipastikan akan memberikan dampak terhadap lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Menyadari hal tersebut, kami dan kontraktor pelaksana konstruksi akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya serta pihak terkait lainnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan selama proses konstruksi proyek MRT berlangsung. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat yang terdampak karena proses konstruksi PT MRT Jakarta ini, proyek MRT Jakarta adalah proyek yang memiliki kompleksitas konstruksi yang sangat besar, membutuhkan waktu lama, serta berdampak pada kenyamanan masyarakat. Tapi semua ini kita harus lakukan agar cita-cita besar mengurangi kemacetan Jakarta yang kita cintai dapat terwujud. Sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak akibat proses konstruksi proyek, kami dan kontraktor pelaksana konstruksi akan melakukan kegiatan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat yang terdampak. Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat mendapat informasi yang cukup untuk mengatur dan mengelola aktivitasnya sekalipun terdampak oleh kegiatan konstruksi proyek MRT Jakarta. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, akhirnya sambil memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengemban amanah pekerjaan ini, kami meminta sebelum sambutan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ferial sebagai Ketua DPRD untuk menyampaikan sambutan pada acara ini, dan sekaligus nanti peresmiannya akan dilakukan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati gubernur kita semua, Pak Joko Widodo. Karena ada yang bilang Pak Gubernur ini cuma gubernurnya sebagian orang di Jakarta. Itu kagak benar. Jadi Pak Insinyur Joko Widodo adalah gubernur kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dirjen Kereta Api, Pak Budi, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini pembangunan yang luar biasa. Karena kalau menurut keterangan dari Direktur Utama tadi saya tanya, kalau dalam kondisi maksimal dia dalam satu trip bisa mengangkut 1.200 orang. Artinya itu sama dengan kira-kira 200 mobil HPV kira-kira. Jadi kira-kira kita sudah bisa mengurangi kemacetan 200 mobil kecil yang berpenumpang 6 orang, atau bus Transjakarta yang single itu sebanyak kira-kira 30 bus. Jadi bandingannya dengan headway yang saya kira tentu akan jauh berbeda. Kita pastikan MRT ini akan menjadi lebih cepat daripada kendaraan-kendaraan umum yang lainnya. Ada sesuatu yang luar biasa. Dan ada satu hal lagi yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, PT MRT ini untuk membuat jalur sepanjang 16 km dari Lebak Bulus ke Bundaran HI itu diberikan pinjaman sebanyak 125 miliar yen. Ini rendah atau tinggi silahkanlah nanti yang menghitung adalah bapak-bapak yang berkompeten. Tapi yang jelas saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini kita boleh bangga bahwa pemerintah DKI Jakarta juga bukan tidak punya andil dalam pembangunan di Jakarta ini untuk membangun MRT. Maksudnya adalah anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 16 km adalah sebanyak 140 miliar yen. Pinjamannya 125 miliar yen. 15 miliar yen itu adalah anggaran yang ditanggung oleh kita semua. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari DPRD mengharapkan semua kegiatan ini berlangsung dengan lancar, dan kita mengharapkan ini akan bermanfaat untuk kita semua, dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, akan menjadi contoh dari pembangunan infrastruktur di Jakarta. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semua yang ada di sini titip dari masyarakat, tolong uang retribusi parkir yang kita biasa bayar itu 3 ribuan per jam, pastiin buat sini ya. Terima kasih loh Pak. Iya. Mau mastiin aja. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman semua pasti sudah tidak sabar untuk ingin berfoto di depan alat besar ini. Ya, nggak cuma foto dokumentasi, juga pasti pengen foto update status. Tahan dulu sebentar, karena sebelum menuju foto update status, kita harus tentukan dulu statusnya resmi apa enggak ini tempat, ya kan? Nah, untuk itu yang akan meresmikannya Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami persilakan sekaligus memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang berbahagia, 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT. 24 tahun. Mungkin sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena mungkin harapannya enggak dimulai. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini akan dimulai groundbreaking fisik pembangunan MRT. Alhamdulillah sudah dilaksanakan pada 10 Oktober 2013 dan nanti selesainya kira-kira 2018. Saya hanya titip sedikit pada jajaran MRT. Yang pertama, sosialisasi kemacetan pada warga ini selalu diberikan setiap hari, sehingga jangan sampai nanti caci makinya semuanya masuk ke MRT. Kalau ke saya nggak apa-apa, tapi jangan sampai ke PT MRT, karena jelas bahwa ini akan menimbulkan tambahan kemacetan di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, saya titip juga agar sosialisasi mengenai gaya hidup untuk masuk ke transportasi massal, utamanya MRT, ini sudah dimulai dari sekarang. Sehingga saat nanti MRT ini jadi dan selesai, orang sudah langsung bisa masuk dan berbondong-bondong ingin menggunakan MRT dan meninggalkan mobil-mobil pribadi yang sekarang ini memacetkan kota Jakarta yang kita cintai. Saya kira dua hal itu titipan saya pada PT MRT, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, groundbreaking MRT Jakarta pagi hari ini saya nyatakan dimulai dan dilaksanakan. Untuk simbolisasinya, kami mohon kesediaan Pak Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum. Paling enak untuk mengambil gambarnya, dan dalam hitungan 1, 2, 3. Dengan demikian resmilah dimulai groundbreaking konstruksi MRT Jakarta. Kalau Anda perhatikan di latar belakang Pak Gubernur, Bapak Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, di belakang ketua tiang-tiang panjang yang akan menjadi penyangga lingkaran ke atas. Sebelum akhirnya akan dilakukan pengeboran, sehingga pada saat
dipakai dulu, saya mau foto. Oh gitu, sorry. Demikianlah penjelasan dari Direktur Utama MRT Jakarta tentang penjadwalan timeline jadwal pekerjaan paket kontraksi sekitar 062 terlihat gambar besar di gambar ini adalah dari jadwal. Woi, Mas. Woi. Konstruksi yang masih aktif, mohon diperhatikan batas-batas keselamatan. Pak, pinggir dulu, Pak. Yang baju merah juga pinggir dulu, Pak. Saat Anda akan mengambil gambar untuk mengabadikan momen ini, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dokumentasi media masing-masing. Terima kasih.
mengingat Pak Gubernur untuk menuju ke panggung utama. Kami mohon Bapak Ibu untuk Apanya? Kalau berarti aku nggak bisa bangun. Pengalaman semua negara mengenai mengatasi masalah dan kita aja nih. Bang, nggak dapat Pak. Apa tuh Pak? Pak Dirut dan Pak Gubernur. Ambruk Pak gitu Pak. Hambatan yang konsekuensi pembangunan. Baik, nanti pakai mic ya. Iya Pak. Atau sebuah Pak Jokowi. Pak Dirut. Tengah Pak, tengah Pak. Ada Pak. Pak di sini Pak. Tengah Pak. Satu, salah satu. Berdiri Pak. Iya, berdiri Bang, berdiri Bang. Pak Dono. Gue pengen dulu sih. Secara itu agak sulit diprediksi misalnya karena saya tahu ada penambahan jumlah kendaraan. Seperti contohnya yang sekarang kan ada itu menambah. Tapi secara average mungkin nggak bisa mengurangi pasti, nggak bisa mengatasi pastinya, cuma bisa mengurangi. Jadi begini, kalau MRT ini sudah selesai, MRT sudah selesai, rampung, nanti akan muncul kebijakan-kebijakan yang mendukung, seperti yang sering sudah saya sampaikan, ERP di semua koridor, electronic road pricing, semua koridor akan diterapkan. Paksa orang untuk naik transportasi massal, genap ganjil di titik-titik yang memang diperlukan, lakukan. Pajak parkir yang tinggi juga berlakukan, dorong semuanya ke sana, sehingga tadi yang saya sampaikan, gaya hidup lifestyle untuk menggunakan transportasi umum, menggunakan transportasi massal itu betul-betul akan kita dorong dengan kebijakan-kebijakan. Nah, jalur alternatifnya pada saat pembangunan ini bagaimana? jalur alternatif waktu pembangunan ini sudah dihitung nih besok nanti besok coba Dapat nggak yang tadi? Dapat ya. Yang dilaksanakan pembangunan di Fatmawati itu sendiri kan sudah diadakan. Jalan alternatifnya bisa ke Antasari, bisa ke Kemang. Kalau pas mengalinya di Sudirman, Tamrin, itu ada yang namanya TMDC, Traffic Management During Construction. Jadi lebar jalan dan jumlah lajur tetap dipertahankan. Pada daerah kerja itu akan dibelokkan jalannya, di shifting namanya. Terus juga jalan pengalihannya tentunya kita siapkan seperti Tendean, Kuningan, Rasuna Said itu adalah jalan alternatifnya, termasuk Asia Afrika, Gelora Bung Karno. Jadi nggak usah khawatir, lebar jalan dan daerah kerjanya tetap dipertahankan. yang jelas sudah dikalkulasi, sudah dihitung, sudah disimulasi, tetapi kita harus ngomong apa adanya, tetap akan menimbulkan kemacetan di titik-titik tertentu. Ngomong apa adanya aja. Enggak. Mana ya, setelah ini selesai atau sebelum ERP ini yang sebelum juga ada, tapi hanya pada koridor-koridor tertentu. Tetapi kalau nanti MRT-nya siap, monorailnya siap, busway-nya siap, semuanya akan lebih banyak nanti tempat-tempat koridor-koridor yang ada itu akan semuanya dipasang ERP. Ini untuk mendorong, memaksa masyarakat agar menggunakan transportasi umum, menggunakan transportasi massal, tidak menggunakan kendaraan bermotor, tidak menggunakan mobil. Ini targetnya ke sana, kebijakan itu. Pajak parkir yang tinggi juga akan mendorong ke sana. Berdiri pun juga berdiri nyaman, tidak berdesak-desakan, karena ada 16 rangkaian nantinya yang setiap 5 menit itu akan datang terus, Total
Itu yang babak kedua. Ini babak pertama MRT, babak pertama. Dimulai dulu, kalau nggak dimulai nggak akan mulai. Dimulai dulu. Nanti yang Bekasi, Jakarta, Tangerang, Airport juga segera dimulai. Ini rampungkan dulu, sudah dimulai, berjalan betul. Tinggal saya masuk ke sana lagi. Satu-satu lah, satu-satu. Dimulai dulu lah, pokoknya dimulai dulu. Karena dimulai, yang Lebak Bulus, HI mulai. Ini sudah dimulai, saya urus lagi, nanti HI Kampung Bandan. Yang Tangerang, Jakarta, yang Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bandar, dimulai semuanya. Satu-satu. Yang terminal ya, yang stadion nanti. Satu-satu lah. Nanti kalau yang stadion yang di PMP dimulai, mungkin baru bisa.